Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Amelia Ramadhani di sini akan membahas mengenai perkembangan fisik dan kognitif pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, yang mana terdiri dari 4 pilar, yakni perubahan fisik dan kesehatan anak-anak dengan disabilitas, perubahan kognitif, dan juga perkembangan bahasa. Dalam pilar pertama terdiri dari beberapa bagian, yang mana masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh stabil pada masa ini, dan perkembangan motorik terdiri dari motorik halus dan juga motorik kasar, dan pertumbuhan otak dapat diketahui melalui kemajuan fungsi korteks prefrontal dan juga adanya pemangkasan sinaptik. Olahraga sangat dibutuhkan, baik itu untuk menurunkan risiko obesitas, dan orang tua sangat berperan penting dalam meningkatkan latihan fisik pada masa kanak-kanak. Dan pada masa ini adalah masa kesehatan yang paling baik, yang mana penyakit dan kematian jarang terjadi tetapi tetap mengalami masalah kesehatan. Penyebab utama kematian pada masa ini yakni kecelakaan bermotor dan juga kanker, terutama leukemia. Yang kedua, pilar yang kedua yakni anak penyandang disabilitas, yang terdiri dari 4 cakupan, yakni disabilitas belajar, gangguan perhatian, gangguan emosional, dan juga gangguan spektrum autis. Undang-Undang Pendidikan Individual dengan Disabilitas mencakup persyaratan bahwasanya pendidikan itu harus disesuaikan dengan anak tersebut dan dengan lingkungan yang tidak membatasi, yang dibuat semirip mungkin dengan lingkungan tempat belajar anak tanpa disabilitas. Pilar yang ketiga yakni perubahan kognitif. Menurut teori Piaget, anak pada masa ini telah memiliki kemampuan yakni konservasi, klasifikasi, seriasi, dan juga transivitas. Sedangkan menurut neo-Piagetian lebih menekankan pada pemrosesan informasi, strategi, dan juga langkah-langkah kognitif yang tepat. Pemrosesan informasi, teori jejak kabur, terdiri dari 2 metode, yakni jejak verbatim dan juga jejak GIS. Steinberg mengusulkan triarki kecerdasan, sedangkan Gardner mengusulkan 8 jenis kecerdasan. Keterbelakangan mental melibatkan IQ rendah, sedangkan anak yang berbakat memiliki IQ di atas rata-rata. Dan pilar yang keempat yakni perkembangan bahasa, yang mana kosakata dan tata bahasa dapat menjadikan anak lebih analitis dan logis. Dan dalam belajar membaca terdapat 2 metode, yakni fonetik dan bahasa menyeluruh. Dengan perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir dapat meningkatkan kemampuan menulis, dan dengan adanya bilingualisme dapat mengajarkan mereka pada masa ini dengan bahasa asli juga disertai bahasa asing. Jadi kesimpulannya di sini bahwasanya pada masa kanak-kanak pertengahan akhir mereka bukan hanya sekedar bermain-main, tetapi juga harus untuk memahami dan mengetahui sebuah informasi hingga mereka menguliknya secara sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.